Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binar Dirizi. Di video kali ini kita akan membahas seputar tes SKB CAT Formasi Pemeriksa Keimigrasian Kemenkumham yang akan teman-teman hadapi. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Pada kesempatan kali ini saya juga akan menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku SKB CAT. Untuk pembelajaran lebih lanjut tentang SKB CAT dapat dicek di katalog video ini ya. Baik, langsung saja kita akan membahas seputar model soal SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian. SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian CPNS Kemenkumham tahun 2024. Kisi-kisi SKB Pemeriksa Keimigrasian Pemula. Yang pertama adalah pengetahuan umum, kemudian yang kedua peraturan keimigrasian, kemudian yang ketiga ada intelijen keimigrasian, kemudian yang keempat ada izin tinggal keimigrasian, kemudian yang kelima kerjasama keimigrasian, dan keenam lalu lintas keimigrasian, yang ketujuh pengawasan dan penindakan, kemudian yang terakhir sistem dan TI keimigrasian. TI yang dimaksud adalah teknologi informasi keimigrasian. Baik, di contoh soal yang pertama, siapakah yang bertanggung jawab mengelola kebijakan ASN di Indonesia? Ada 5 opsi. Pertama, Presiden, Menteri Pan-RB, Kepala BKN, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, DPR RI. Di antara kelima seperti ini, jawaban yang paling benar adalah B, Menteri Pan-RB. Mengapa? Karena Menteri Pan-RB bertugas merumuskan dan mengelola kebijakan ASN termasuk manajemen SDM aparatur. Lalu soal yang kedua, apa fungsi utama dari sistem merit pada pengelolaan ASN? A. Pengangkatan ASN berdasarkan kedekatan politik. B. Promosi ASN berdasarkan senioritas. C. Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. D. Penilaian ASN berdasarkan kepentingan individu. E. Pemutusan hubungan kerja ASN secara sepihak. Silakan di screenshot terlebih dahulu jika teman-teman sudah mengetahui jawabannya. Jika sudah, langsung kita bahas. Jawaban yang paling tepat adalah C. Penempatan ASN berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Mengapa? Karena sistem merit memastikan ASN dipilih dan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi, bukan atas dasar koneksi atau politik. Lalu di soal nomor 3, apa dasar hukum utama yang mengatur keimigrasian Indonesia? A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. C. PP Nomor 31 Tahun 2013. D. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. E. Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Jika teman-teman sudah mengetahui, maka jawabannya yang paling tepat adalah A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Mengapa? Karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 adalah dasar hukum utama yang mengatur keimigrasian Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti visa, izin tinggal, dan pengawasan. Soal yang keempat, jenis izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang bekerja di Indonesia adalah A. Kitas kartu izin tinggal terbatas. B. Kitab kartu izin tinggal tetap. C. Paspor diplomatik. D. Visa kunjungan. E. Visa transit. Jawaban yang paling tepat adalah A. Kitas kartu izin tinggal terbatas. Mengapa? Kitas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang bekerja di Indonesia dengan jangka tertentu dan dapat diperpanjang. Soal yang kelima, intelijen keimigrasian memiliki tujuan utama untuk A. Mempermudah perjalanan internasional. B. Mencegah ancaman keamanan dari aktivitas lintas batas. C. Menyediakan layanan informasi perjalanan. D. Meningkatkan pelayanan visa. E. Mendukung promosi wisata. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Mencegah ancaman keamanan dari aktivitas lintas batas. Mengapa? Karena intelijen keimigrasian fokus pada identifikasi dan pencegahan ancaman seperti terorisme, penyelundupan manusia, dan kejahatan lintas negara. Lanjut ke soal nomor 6.
Salah satu metode dalam intelijen keimigrasian adalah A. Wawancara terpadu, B. Pemantauan data lalu lintas, C. Diplomasi bilateral, D. Pelayanan dokumen perjalanan, E. Penanganan dokumen palsu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pemantauan data lalu lintas. Mengapa? Pemantauan data lalu lintas membantu mendeteksi pola atau aktivitas yang mencurigakan terkait masuk atau keluarnya individu dari suatu wilayah. Nah, seperti itu ya. Lalu ke soal nomor 7. Izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 4 tahun, E. seumur hidup. Ya, jawabannya paling tepat adalah C. 5 tahun. Mengapa? Karena berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Lalu soal nomor 8. Orang asing yang mengajukan izin tinggal terbatas karena bekerja harus memiliki sponsor dari A. Keluarga warga negara Indonesia atau WNI, B. Perusahaan di Indonesia, C. Pemerintah daerah, D. Organisasi sosial, E. Lembaga internasional. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Perusahaan di Indonesia. Mengapa? Izin tinggal terbatas untuk bekerja memerlukan sponsor dari perusahaan atau entitas yang memperkerjakan orang asing tersebut. Lanjut soal nomor 9. Salah satu tujuan kerjasama internasional dalam bidang keimigrasian adalah A. Meningkatkan kunjungan wisatawan, B. Membantu penegakan hukum lintas negara, C. Mempermudah pengurusan paspor, D. Menarik investasi asing, E. Membuka jalur perdagangan baru. Ya, jawaban paling tepat adalah B. Membantu penegakan hukum lintas negara. Mengapa? Kerjasama internasional keimigrasian mendukung pengawasan lintas negara dan penegakan hukum untuk mengatasi masalah seperti perdagangan manusia dan penyelundupan. Soal nomor 10. Organisasi internasional yang sering bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Indonesia adalah A. WHO, B. Interpol, C. UNESCO, D. WTO, E. ASEAN. Ya, jawaban paling tepat adalah B. Interpol. Mengapa? Interpol sering bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi untuk menangani kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia dan terorisme. Lanjut ke soal nomor 11. Apa dokumen utama yang diperlukan untuk memasuki wilayah Indonesia? A. KTP, B. Paspor, C. Visa, D. Surat izin tinggal, E. Kartu keluarga. Ya, jawaban paling tepat adalah C. Visa. Mengapa? Paspor adalah dokumen perjalanan. Paspor ya, mengapa tidak paspor? Jawabannya karena paspor adalah dokumen perjalanan. Sementara visa adalah izin resmi untuk memasuki suatu negara termasuk Indonesia. Lanjut di soal nomor 12. Visa on arrival di Indonesia diberikan untuk masa tinggal paling lama A. 14 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 90 hari, E. 120 hari. Ya, jawaban paling tepat adalah B. 30 hari. Mengapa? Karena berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, visa on arrival diberikan untuk masa tinggal hingga 30 hari dan dapat diperpanjang 1 kali. Selanjutnya di soal 13. Salah satu tugas tim pengawasan orang asing atau tim PORA adalah A. Membantu promosi wisata, B. Melakukan deportasi, C. Memberikan visa kepada orang asing, D. Mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, E. Memberikan perlindungan hukum. Ya, jawaban paling tepat adalah D. Mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Mengapa? Karena tim PORA dibentuk untuk mengawasi aktivitas orang asing agar sesuai dengan izin tinggal mereka. Ingatkan ya, tim PORA, tim pengawasan orang asing. Berarti mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing. Lalu di soal nomor 14, deportasi dilakukan terhadap orang asing yang A. Mengajukan izin tinggal tetap, B. Tidak memiliki paspor,
C. Melanggar ketentuan izin tinggal. D. Memiliki keluarga di Indonesia. E. Memiliki visa yang habis masa berlaku. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Melanggar ketentuan izin tinggal. Mengapa? Karena deportasi adalah tindakan pengusiran yang dilakukan terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian. Lanjut di soal nomor 15. Apa fungsi utama Sistem Informasi Keimigrasian atau SIMKIM? A. Meningkatkan pelayanan dokumen. B. Mengelola data keimigrasian secara terpadu. C. Mempermudah perjalanan internasional. D. Mengawasi orang asing di bandara. E. Memberikan data statistik pariwisata. Ya, jawaban paling tepat adalah B. Mengelola data keimigrasian secara terpadu. Mengapa? Karena SIMKIM mengintegrasikan atau menghubungkan semua data terkait keimigrasian untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan. Lanjut di soal 16. Teknologi yang digunakan untuk memindai paspor di perbatasan disebut A. Scanner dokumen. B. iktp reader. C. Biometric scanner. D. Barcode reader. E. Visa scanner. Ya, jawaban paling tepat adalah biometric scanner. Mengapa? Biometric scanner digunakan untuk memverifikasi identitas pemegang paspor melalui data biometrik. Soal nomor 17. Organisasi internasional yang berperan dalam mengatur lalu lintas orang asing secara global adalah A. ASEAN. B. WTO. C. UN. D. IMF. E. ILO. Ya, jawaban paling tepat adalah UN. Mengapa? Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui berbagai badan dan konvensi internasionalnya memiliki peran penting dalam mengatur lalu lintas orang asing, termasuk hak asasi manusia migran dan kerjasama internasional dalam bidang keimigrasian. Soal nomor 18. Apa yang dimaksud dengan overstay? A. Tindakan memasuki wilayah negara secara ilegal. B. Tindakan tinggal melebihi batas izin tinggal yang diberikan. C. Tindakan memalsukan dokumen perjalanan. D. Tindakan bekerja tanpa izin. E. Tindakan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara. Ya, jawaban paling tepat adalah B. Tindakan tinggal melebihi batas izin tinggal yang diberikan. Mengapa? Overstay. Overstay adalah kondisi di mana orang asing tetap berada di suatu negara setelah izin tinggalnya habis. Overstay, ingat ya. Berarti ia melebihi batas. Selanjutnya di soal nomor 15. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, siapa yang termasuk dalam kategori pejabat pembina kepegawaian atau PPK? A. Presiden. B. Menteri Pan-RB. C. Kepala BKN. D. Sekretaris Jenderal Kemenkumham. E. DPR RI. Ya, jawaban paling tepat adalah A. Presiden. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Presiden adalah pejabat pembina kepegawaian atau PPK di tingkat nasional. Sedangkan untuk instansi pemerintah pusat atau daerah, PPK dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan. Selanjutnya di soal nomor 20. Siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia? A. Polisi. B. Tentara Nasional Indonesia atau TNI. C. Pejabat imigrasi. D. Pegawai negeri sipil. E. Kepala desa. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Pejabat imigrasi. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing adalah tugas dan kewenangan pejabat imigrasi yang dilakukan melalui pengawasan administratif dan langsung. Baik, itulah 20 soal contoh yang akan teman-teman hadapi, kemungkinan tidak sama ataupun bahkan sama. Karena di sini hanya kisi-kisi untuk soal-soal dari SKB CAT Pemeriksa Keimigrasian ya. Saya kumpulkan dari berbagai sumber sehingga didapatlah
contoh soal yang sudah saya bahas tadi. Jika memang sama, alhamdulillah. Jika memang tidak sama persis, maka saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.